Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adedian Febrian Firdaus sebagai moderator beserta rekan-rekan saya yaitu Yulaifa Hartini sebagai pemateri 1, Sinta Maulidia sebagai pemateri 2, Alma Al-Jahra sebagai pemateri 3, Salwa Siti sebagai pemateri 4, Indah Mulyani sebagai pemateri 5. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari diskusi mengenai wawasan Nusantara. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Randi Fadilah Gustama MPD yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk berpresentasi. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah bersedia untuk mendengarkan presentasi dari kelompok kami. Baik, selanjutnya di sini rekan saya akan memaparkan tentang. Saya dipersilahkan. Wawasan Nusantara merupakan sebuah konsep tentang pengetahuan bangsa Indonesia mengenai berbagai aspek-aspek kehidupan dalam berbangsa dan bernegara untuk kepentingan nasional yang dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Baik, selanjutnya di sini rekan saya akan memaparkan tentang. Saya dipersilahkan. Di sini saya akan memaparkan tentang hakikat wawasan Nusantara. Pada intinya, hakikat wawasan Nusantara merupakan sebuah konsep pengembangan pengetahuan masyarakat mengenai ide atau gagasan dan cara pandang yang harus dikembangkan melalui berbagai kegiatan. Kompetensi dan komprehensif dari masyarakat tentang tanah airnya akan berdampak positif terhadap rasa nasionalisme suatu bangsa. Dengan adanya konsep wawasan Nusantara, bangsa Indonesia dari berbagai lapisan dan profesi diharapkan dapat berpikir dan bersikap dan juga berperilaku sesuai dengan ajaran Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kepribadian bangsa Indonesia yang kreatif dan selalu berinovasi harus senantiasa bersumber dari nilai dan norma yang berlaku di Indonesia. Kepribadian tersebut ditunjukkan untuk kepentingan bangsa dan negara. Wawasan Nusantara bukan hanya pemahaman tentang geografi ataupun politik, tetapi juga mencakup nilai-nilai identitas dan visi bersama sebagai bangsa Indonesia. Hal ini penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia dalam keragaman yang ada. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, selanjutnya di sini rekan saya akan memaparkan tentang. Saya dipersilahkan. Selanjutnya adalah bagian unsur-unsur wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan sebuah konsep dalam rangka pengembangan dan peningkatan kualitas rasa nasionalisme bangsa Indonesia. Dengan adanya konsep wawasan Nusantara, bangsa Indonesia dengan kesadaran yang tinggi akan selalu menggali potensinya demi mewujudkan negara Indonesia yang lebih baik. Adapun unsur-unsur dari wawasan Nusantara sebagai berikut. Wadah. Wadah dapat diartikan sebagai tempat dalam berbagai tata laku kehidupan berbangsa dan bernegara. Wadah bagi bangsa Indonesia adalah sebuah organisasi yang tersusun secara hierarkis disebut negara Indonesia. Selanjutnya adalah isi. Di tengah-tengah banyaknya perbedaan di negara Indonesia, wawasan Nusantara mengusung sebuah konsep tentang persatuan. Bangsa Indonesia dituntut untuk dapat menciptakan rasa persatuan dan kesatuan baik dalam kebinekaan ataupun dalam berbangsa dan bernegara. Tata laku merupakan sebuah output semangat adanya wadah dalam isi dalam unsur-unsur wawasan Nusantara. Output tersebut direalisasikan dalam bentuk dan sikap bangsa Indonesia dalam upaya menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tata laku dapat diukur dalam berbagai aspek, antara lain ada dua, yaitu tata laku batiniah yang ada dalam batin kita dan tata laku lahiriah yang ada di lahir kita. Terima kasih, sekian. Baik, selanjutnya di sini rekan saya akan memaparkan tentang. Saya dipersilahkan. Materi selanjutnya tentang asas wawasan Nusantara. Yang pertama ada kepentingan atau tujuan yang sama. Tujuan atau kepentingan tujuan yang sama itu bentuk kepentingan di negara Indonesia harus dilandasi atau mengacu pada keinginan untuk memenuhi kebutuhan bersama dan mengesampingkan kepentingan-kepentingan individu atau golongan. Upaya tersebut dilakukan agar terwujud tujuan nasional. Yang kedua ada keadilan.
Segala kebijakan atau peraturan yang diterapkan di Indonesia pada dasarnya berdasarkan dari kebutuhan seluruh lapisan rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Yang ketiga ada kejujuran dan keterbukaan. Keterbukaan merupakan elemen penting dalam mewujudkan stabilitas negara Indonesia. Dan yang keempat ada solidaritas. Solidaritas atau kebersamaan merupakan aspek yang penting dalam terwujudnya integrasi bangsa. Dan yang terakhir ada kerjasama. Kerjasama merupakan manusia merupakan makhluk sosial yang tidak mampu hidup sendiri tanpa membutuhkan dari orang lain. Baik, selanjutnya di sini rekan saya akan memaparkan tentang saya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk sedikit memaparkan tentang fungsi dan tujuan wawasan Nusantara. Baik, yang pertama di sini saya akan memaparkan tentang fungsi wawasan Nusantara. Jadi yang pertama itu fungsi wawasan Nusantara adalah membentuk persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia atau nasionalisme. Yang kedua ada pengetahuan tentang nilai-nilai Indonesia sebagai landasan pembentukan kebijaksanaan dan kebijakan. Jadi maksud kebijaksanaan dalam fungsi ini tuh perlunya pertimbangan yang lebih luas dan mendalam, sedangkan untuk kebijakan merupakan tindakan yang mencakup aturan-aturan dalam kebijaksanaan. Selanjutnya yang ketiga yaitu mewujudkan sifat dan sikap yang mementingkan kepentingan nasional daripada kepentingan pribadi atau golongan. Selanjutnya yang keempat yaitu membentuk bangsa Indonesia seutuhnya. Jadi maksud dari membentuk bangsa Indonesia seutuhnya merupakan salah satu tujuan dari pembangunan nasional yang mencakup beberapa bidang seperti politik, ekonomi, sosial budaya, ilmu pendidikan, dan juga kesehatan rakyat Indonesia. Selanjutnya yang kelima yaitu mewujudkan harmonisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya yang terakhir yaitu sebagai filter bagi bangsa Indonesia dalam menghadapi arus globalisasi dan modernisasi. Selanjutnya adapun tujuan dari wawasan Nusantara yaitu membangun rasa kesadaran nasional yang kuat dan membangun persatuan yang tinggi di antara seluruh warga Indonesia. Sekian yang bisa saya paparkan mengenai fungsi dan tujuan wawasan Nusantara. Untuk selanjutnya, saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan saya yang telah memaparkan materi mengenai wawasan Nusantara. Jadi dapat disimpulkan hasil dari presentasi tadi yaitu. Jadi kesimpulannya wawasan Nusantara berasal dari dua kata suku kata, yaitu wawasan dan Nusantara. Kata wawasan merupakan serapan dari bahasa Jawa, wawasan yang memiliki pengertian, pandangan, tujuh tinjauan, dan penglihatan indrawi, dan Nusantara berasal dari kata Nusa yang berarti pulau atau kesatuan kepulauan, dan antara yang berarti dihadapi oleh dua hal. Mungkin cukup sekian yang bisa kelompok kami sampaikan mengenai wawasan Nusantara. Untuk kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.